Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhendar. Saya seorang mahasiswa program studi S1 Ilmu Pemerintahan di Universitas Terbuka. Saya juga seorang pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Karawang. Ini sebagai seorang Satpol PP Kabupaten Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan atau menayangkan sebuah video tugas dari mata kuliah Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih atas kehadirannya rekan-rekan dalam rapat sore hari ini. Bukan lain adalah untuk mempersiapkan mengenai perlombaan yang akan dihadapi oleh masyarakat. Ya, nanti kita buat perlombaan di wilayah kita untuk masyarakat sekitar. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk membahas persiapan kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Saya selaku Ketua Karang Taruna berharap rapat ini dapat menghasilkan keputusan yang baik, sehingga pembagian tugas juga jelas serta membangun kompakan tim agar kegiatan 17 Agustusan tahun ini berjalan sukses dan meriah. Maka dari itu, sebelum masuk ke agenda rapat, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dan untuk memimpinnya, saya persilakan kepada peserta rapat salah satu untuk memimpin doa. Siapa yang mau memimpin? Ya, dipersilakan. Selesai. Baik, terima kasih kepada anggota Karang Taruna yang telah memimpin doa. Dengan demikian, rapat persiapan perlombaan HUT Kemerdekaan RI pada tahun ini saya buka. Kemudian agenda rapat pada sore hari ini itu terdiri dari pembahasan utama, terdiri dari kurang lebih 6 ya. Yang pertama yaitu penentuan konsep kegiatan 17 Agustus, kedua pembentukan panitia pelaksana, ketiga pembagian tugas masing-masing seksi, keempat penyusunan anggaran kegiatan, kelima penentuan jadwal lomba dan malam puncak, sekaligus mungkin nanti pembagian hadiah ya. Biasanya pembagian hadiah ada di malam puncak. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi potensi kendala dan solusi. Apakah ada tambahan agenda dari rekan-rekan? Tidak ada ya. Sepakat ya. Agenda pada sore hari ini ada 6 pembahasan. Baik, kita lanjut ke agenda pertama. Untuk tahun ini ya, saya ingin kegiatan tidak hanya lomba biasa saja. Jadi saya harap rekan-rekan juga berpartisipasi aktif dalam hal mengeluarkan idenya masing-masing. Nanti kita bahas, kita saring lagi mana yang layak untuk dijadikan perlombaan pada saat peringatan HUT RI nanti. Ya, jadi saya harap juga nanti ini yang lomba itu masyarakat ya secara aktif agar semangat nasionalismenya dan kebersamaannya juga semakin kuat ya. Nah, untuk itu dari kemarin kan saya sudah ini di grup WhatsApp ya, menunjuk koordinator acara, kemudian sekretaris, bendahara yang nantinya masuk ke dalam panitia inti ya. Nah, untuk itu
saya persilakan kepada koordinator acara untuk menyampaikan usulan mengenai perlombaan. Silakan koordinator acara. Baik Ketua, kami mengusulkan beberapa kegiatan. Yang pertama, lomba anak-anak. Yang kedua, lomba ibu-ibu. Yang ketiga, pertandingan voli antar RT. Yang keempat, jalan santai. Yang kelima, pentas seni malam puncak. Yang terakhir adalah pembagian hadiah. Oke, bagus. Ya, jadi saya setuju lomba-lomba yang tadi diusulkan karena kegiatan tersebut mencakup semua kelompok masyarakat. Ya, tidak ada perbedaan baik itu si kaya ataupun si miskin. Ya. Namun kita juga harus memperhatikan kemampuan anggaran dan sumber daya panitianya. Jadi tadi kan yang disampaikan kurang lebih ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, kurang lebih 6. Ini tentunya akan memakan juga dana. Ya, karena kita dananya terbatas, hanya berasal dari beberapa donatur dan sponsorship, maka dari itu saya serahkan kembali kepada teman-teman. Bagaimana pendapat teman-teman? Apakah setuju untuk semua lomba tadi kita perlombakan atau kita pangkas lagi? Saya serahkan kembali. Oke, kalau memang setuju, ya ini kan nanti ada hubungannya dengan dana, kemudian keamanan, ya seperti itu. Nah, saya minta kegiatan dibuat meriah, tetapi tetap tertib dan efisien, ya, karena berhubungan dengan keuangan tadi. Ya. Selanjutnya, kita bentuk struktur panitia agar koordinasi berjalan dengan baik. Tadi yang saya sebutkan itu kan baru koordinatornya saja. Karena ini lombanya juga lumayan banyak. Nanti peserta rapat bisa dimasukkan ke dalam anggota di koordinatornya. Ya silakan nanti koordinator memilih. Ya kalau sekretaris sama bendahara, sekretaris cukup mungkin 2 boleh lah ya. Karena berhubungan dengan persuratan ataupun proposal. Dan bendahara pun ketika yang satu berhalangan hadir nanti bisa diwakilkan oleh bendahara kedua. Ya silakan nanti diatur saja untuk jumlah panitianya, siapa saja yang mau dimasukkan nanti saya minta dibuatkan saja laporannya. Ya. Kemudian untuk pengusulannya, ya sekretaris tetap menjadi sekretaris, kemudian bendahara tetap mengelola keuangan, ya tidak tumpang tindih nantinya. Ya kalau memang butuh penambahan orang silakan ya mengusulkan, boleh via WA, via WhatsApp. Kemudian koordinator lomba fokus pada teknis perlombaan. Ini pemilahan, jangan sampai tugasnya itu tumpang tindih. Jadi yang sudah dikasih tupoksi perlombaan, silakan fokusin perlombaan saja. Jadi jangan mengarah ke acara. Jadi hanya menyiapkan perlombaan saja, nanti acara yang mengatur. Ya, jangan mengajukan, memaksakan untuk di hari pertama, kedua, ketiga. Itu urusannya nanti yang di seksi acara atau koordinator acara. Ya. Kemudian koordinator konsumsi juga mengatur logistik makanan dan minuman, baik dari sebelum atau pra lomba sampai ke pelaksanaan lomba. Ya. Kemudian koordinator keamanan bertugas menjaga ketertiban kegiatan. Nah, apakah semuanya siap menjalankan tugas tersebut? Siap. Oke, terima kasih kalau memang semuanya sudah siap. Ya. Karena dalam organisasi tanggung jawab adalah bentuk komitmen. Ya, saya harap semua bekerja sama dan saling membantu. Ya. Baik Ketua, nanti untuk struktur kepanitiaan akan saya buat secara resmi. Oke, ya nanti tolong dibantu oleh sekretaris. Struktur panitianya dibuat secara resmi dan dibentuk dalam bentuk laporan ya. Oke, sekarang kita bahas lomba ya. Apa saja yang akan dilaksanakan? Koordinator lomba mana? Silakan disampaikan. Yang kedua, di sini kami ada usaha lomba, kurang lebih ada 6 perlombaan. Yang pertama ada lomba balap karung, yang kedua ada lomba makanan kerupuk, yang ketiga ada lomba tarik tambang, yang keempat ada lomba kebersihan antar RT, yang kelima ada lomba bola voli, dan yang terakhir ada lomba panjat pinang. Oke, bagus ya.
jumlah berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sekitar 7 lomba ini sangat menarik ya, dan memang sudah sering dilakukan. Cuman saya harap perlu mempertimbangkan mengenai keamanan peserta, khususnya mengenai panjat pinang ya. Jadi kalau bisa dari panjat pinang itu dihaluskan, kalau nggak ada pinangnya, pohon pinangnya ganti menggunakan bambu. Tapi pada saat berdirinya juga itu harus ditahan, ditopang, jangan sampai dinaikin sama orang itu malah roboh nanti ya. Dan juga ini yang untuk lomba kebersihan antar RT nanti di setting supaya lomba kebersihannya jangan cuma 1 hari ya. Silakan berdiskusi antara yang acara dengan yang koordinator lomba, mau sistemnya berapa hari dan penilaiannya seperti apa. Apakah diteliti tiap rumah, apakah dilihat dari gangnya saja, seperti itu ya. Silakan nanti untuk teknis ininya dibahas kembali. Nanti kalau sudah ada ininya tinggal dilaporkan lagi ke saya. Untuk lomba bola voli ini kalau bisa kita antar ini aja dulu ya, satu desa jangan keluar, jadi supaya efektif dan efisien ya, waktunya kita pas, dananya juga kita pas, karena untuk perlombaan itu membutuhkan panitia yang lumayan banyak ya. Tarik tambang bisa dilaksanakan 1 hari, kalau bola voli nggak bisa ya, makan kerupuk juga bisa, barang-barang bisa. Jadi ini kalau diperhatikan beberapa lomba yang membutuhkan keamanan dan ketertiban juga ya, jangan sampai menyita waktu ataupun menyita keamanan dan keselamatan para peserta itu sendiri ataupun penonton ya, jangan dilupakan itu penonton. Nah, jadi sekali lagi saya mempertimbangkan keamanan pesertanya, khususnya untuk panjat pinang. Bagaimana ini untuk koordinator keamanan? Baik Pak, kami siap mempertimbangkan pengamanan dan membuat pembatasan area. Nah, jadi di ini ya, dikasih pembatas untuk setiap lomba, jangan sampai nanti yang nonton itu masuk ke dalam area. Biasanya apalagi kalau yang kayak bola voli nih, ya suka ada yang nyawer nih. Biasanya bola voli juga udah kayak dangdutan sekarang ya, ada yang nyawer, pemainnya disawer pakai uang. Nah, itu harus dijaga juga ya, jangan sampai yang dibawa uangnya hilang juga, itu bahaya ya. Tolong ya koordinator keamanan agar bisa memprioritaskan keselamatan peserta dan juga penonton. Dan juga jangan sampai ada kecelakaan ya karena kelalaian panitia, karena nanti itu akan dipantau oleh masyarakat ya, kesiapan kita seperti apa. Kemudian untuk jadwal lomba saya usulkan dimulai dari tanggal 10 Agustus sampai malam puncaknya yaitu tanggal 17 Agustus. Ini bagaimana? Setuju atau tidak? Setuju. Ya, ada kurang lebih 7 hari lah ya. Kalau untuk perlombaan, kalau kurang itu bisa saja nanti lomba bola voli diadakan di malam hari ya, pakai penerangan. Kalaupun memang kita belum ada, ya diusahakan untuk pinjam ke tetangga sebelah lah, desa sebelah. Bagaimana ini koordinator lomba dan koordinator acara bisa dilakukan nggak malam hari untuk voli? Ya diusahakan ya, karena biasanya akan lebih meriah ketika malam hari ya, karena tidak panas, apalagi cuaca sekarang kan beda. Nah sekarang kita masuk pembahasan anggaran. Bendaranya mana? Oke, silakan bendara. Izin, perkiraan kebutuhan dana sekitar 15 juta untuk pertama ada hadiah lomba, kedua ada konsumsi, ketiga ada sound system, keempat ada dekorasi, kelima ada keamanan, dan terakhir untuk komunikasi. Nah, yang 15 juta itu dananya dari mana? Untuk dana kita dari iuran warga, proposal sponsor, dan juga bantuan dari desa. Kira-kira untuk yang proposal sponsor ini ada berapa sponsor yang disiapkan? Sekitar 15. 15. Oke.
Nah, jadi jangan terlalu berpatokan ke yang 15 itu ya, karena kalau sponsor itu belum tentu di ACC semua. Ya, kita harus cari alternatif lain selain yang sponsor itu dari mana. Ya, kalau dari iuran warga ya nanti bilangnya baik-baik dan menyampaikan aja juga dengan cara baik-baik ya. Oke, saya minta nanti pengeluarannya dicatat secara transparan ya untuk bendahara dan akuntabel, karena dalam organisasi keuangan itu harus terbuka ya. Serupiah pun kalau bisa dicatat ya. Yang uang yang terpakai, uang organisasi yang terpakai itu dilaporkan ya. Terkait nanti masalah diterima atau tidak urusan kesekian, yang penting uang yang titipan dari masyarakat ataupun dari proposal itu dari sponsor ada pertanggungjawabannya ya, jangan sampai menghilang kemana kita tidak tahu. Nah itu bahaya ya, jadi pertanyaan orang-orang nantinya ya, supaya apa, menumbuhkan kepercayaan anggota yang lain dan juga masyarakat ya. Jadi jangan sampai ada stigma negatif terhadap panitia perlombaan ini. Oke ya. Kemudian kita juga harus membuat proposal resmi nih, karena tadi kan dananya beberapa ada yang ke sponsor dan juga ada ke pemerintah desa ya. Syukur-syukur nanti ada bantuan juga kecamatan. Nanti di alternatif lain bikin juga ya proposal ditujukan ke kecamatan ya. Sekretaris mana ya, tolong dibuatkan ya. Yang kedua, untuk proposal akan segera disiapkan. Oke, terima kasih. Nah, jadi tadi kita sudah membahas beberapa teknis yang terkait dengan perlombaan, tanggal juga sudah, tadi kemudian dana, ya, kira-kira kita mendapatkan atau ngirim proposal itu ke siapa saja sudah dibahas. Nah, tinggal kita membahas mengenai potensi-potensi kendala, ya, dan solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Nah, sebelum penutupan, mari kita identifikasi potensi kendala tersebut. Ya. Kira-kira ada yang mau ini menyampaikan? Instruksi Pak. Iya, silakan. Menurut yang saya baca itu ya, paling kendala dari kita dari kendala cuaca mungkin bisa jadi di waktu penyelenggaraan acara akan terjadi hujan atau panas yang panas banget gitu lah, terus sama kekurangan dana paling sama kekompakan warga juga bisa menjadi kendala untuk acara kita di hari nanti. Betul ya. Faktor cuaca itu menjadi faktor biasanya disebutnya faktor X. Ya, karena kita tidak tahu cuaca sekarang itu apakah masuk ke musim hujan ataupun masuk ke musim kemarau atau musim panas. Kadang pada siang harinya panas terik, sore harinya hujan. Maka dari itu kita perlu mengantisipasi kendala tersebut ya. Yang kalau cuaca ya berarti kita sediakan mungkin tenda ya, tenda cadangan, atau bisa langsung dipasang juga nggak apa-apa. Kalau misalkan dananya memang memungkinkan dan ada juga tendanya, ya langsung dipasang aja. Jadi jangan sampai hujan turun baru dipasang tendanya, keburu basah kita. Ya, bisa ya dibantu ya yang seksi acara, koordinator acara. Baik, Ketua. Ya, oke. Nah nanti juga tolong untuk bendahara dengan sekretaris ini nanti kolaborasi untuk mencari sponsor tambahan ya, karena ini buat tenda cadangan takutnya di luar dana tadi, dana yang 15 juta tadi. Karena kalau menurut saya 15 juta dengan lomba sekian masih kurang ya. Tapi dengan kekurangan tersebut kita bisa untuk menumbuhkan rasa nasionalisme atau kerjasama gotong royong kepada masyarakat. Contohnya apa? Untuk persiapan konsumsi tidak harus dari uang tersebut. Ya, kita serahkan ke masyarakat untuk berpartisipasi untuk gotong royong ataupun dalam hal pengadaan konsumsi. Jadi apakah dia mau bawa gorengan, apakah mau bawa air saja, silakan. Ya, yang penting dari masyarakat untuk masyarakat dan oleh
masyarakat seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, ini juga tolong diperkuat lagi ya koordinasi antar panitia dengan anggota. Jadi jangan sampai kebanyakan mandor ya. Tahu kebanyakan mandor? Kebanyakan yang ngebosnya aja ya. Kalau saya selaku panitia banyak ngaturnya doang ya, tolong ditegur ya, tolong diingatkan. Ketua bisa bantu nggak gitu? Nggak apa-apa, kita ini aja ya. Karena diadakannya rapat ini adalah supaya untuk mensukseskan acara ya, jangan sampai acara ini gagal. Kemudian selain itu komunikasi juga sangat penting ya. Nanti saya minta semua anggota aktif nih, yang lain ya, yang di belakang tolong aktif memberikan informasi perkembangan yang ada di wilayah kita ya, terkait dengan keamanan kah, terkait dengan dana lah ya. Nanti tolong dikoordinasikan dengan koordinator-koordinatornya. Kalau tentang keamanan dengan koordinator keamanan ya. Kalau misalkan lomba ini baiknya itu di siang hari, alasannya ini tolong disampaikan. Jadi jangan apatis ya. Kita harus peduli dengan kemajuan atau kesuksesan acara ini ya. Bagaimana koordinator acara? Baik, kedua. Oke, terima kasih ya. Kalau ada masalah di lapangan, jangan dipendam sendiri. Ataupun ketika menemukan hambatan, jangan diselesaikan sendiri. Ngobrol dengan rekan, terutama dengan saya, mari kita bahas bareng-bareng supaya hambatan atau kendala tersebut bisa kita hadapi bersama dan kita cari solusinya ya, sehingga terselesaikan masalah tersebut ya. Segera koordinasikan, jangan diam saja. Baik teman-teman semuanya ya, pembahasan rapat pada sore hari ini kurang lebih sudah dilaksanakan semua agenda rapatnya. Mungkin sebelum saya tutup akan saya ulangi kembali mengenai evaluasi ya, dari pembahasan yang pertama sampai ke yang terakhir ya. Mungkin yang pertama penentuan konsepnya tadi sudah disampaikan ya. Konsepnya adalah agar masyarakat itu aktif dan semangat nasionalismenya juga semakin kuat ya. Kemudian untuk pembentukan panitia pelaksana, nanti tolong sekretaris dibuatkan ya laporannya atau ketikannya, struktur organisasinya nanti dimasukkan ke dalam proposal ya. Karena di dalam proposal itu selain anggaran struktur organisasi itu harus dicantumkan ya, harus jelas siapa dan berbuat apa. Biasanya kalau untuk di lapangan itu seperti itu ya. Nah kemudian juga nanti pembagian tugas masing-masing seksi atau koordinator itu dipelajari lagi ya. Jadi saya harap tanggung jawabnya dari koordinator masing-masing, baik itu acara, perlombaan ataupun keamanan dan konsumsi ya. Nah tadi disinggung untuk konsumsi ada masukan kalau bisa ada kerjasamanya dari masyarakat, swadaya ya, atau dari sendiri. Coba diobrolkan siapa yang menyumbang, apakah itu ubi rebus ataupun ini makanan-makanan yang biasa saja ya. Ketika nanti kita membuat gapura lah, membuat tenda ataupun hiasan-hiasan backdrop, itu kan membutuhkan konsumsi juga. Nah kalau bisa itu dari swadaya masyarakat aja ya, biar masyarakat juga merasa bangga, oh ini hasil buatan saya ya, saya juga bisa untuk memeriahkan acara 17 Agustus ini ya. Nah kemudian anggaran kegiatan tadi ya, bendahara yang 15 juta itu syukur-syukur nambah ya, nanti tolong dihitung ulang, dan ketika H-3 tolong laporan ke saya pemasukan dana itu ada berapa, kekurangannya nanti kita harus bagaimana, kita adakan rapat dadakan
Ya. Nah, kalau bisa untuk anggaran ini seefektif mungkin dan seefisien mungkin. Kalau memang ada hal-hal yang tidak sifatnya tidak urgent banget, jangan ya. Selama masih bisa kita kondisikan tanpa menggunakan dana tersebut, ya tolong dikondisikan ya. Jadi lebih baik kita masih ada sisa daripada ketika perlombaan atau acara belum habis, dana sudah habis ya, berabe nanti ya. Lebih baik kita nyari memangkas anggaran ataupun ini yang lain daripada kekurangan dana. Okay. Untuk jadwal lomba ya nanti kita fixkan lagi karena khawatir tadi ada kendalanya di cuaca ya. Untuk cuaca ketika nanti voli misalkan, kebetulan kan kalau di desa kita lapangannya sudah diplaster ya, aman ya. Kalau hujan paling kalau licin aja nanti ya dikondisikan untuk dipel atau segala macam, paling penundaan sekitar 30 menit untuk dipel mungkin ya. Nanti minta tolong Karang Taruna ya, anggota nanti dikerahkan, paling kalau kita belum bisa kebeli pelan, kain pel itu yang buat ininya aja kayak ban itu ya, buat disodok kemudian kasih lap-lap kering lah yang kita ke masyarakat, keluarga ada baju yang nggak kepake nggak buat dijadiin lap ya, karena tadi ada hubungannya dengan faktor keselamatan atlet ya, atau peserta ya. Kalau penonton mah aman karena ada tenda dan juga di pinggir ya, seperti itu ya. Tolong ya anggota Karang Taruna nanti kita kerahkan, jangan sampai ada bahasa Karang Tarunanya pada diem ya, seperti itu. Terima kasih untuk rekan-rekan dari Karang Taruna. Kemudian ya untuk soal solusi tadi sudah kita coba ini ya, kita coba atasi, kita cari solusinya. Mudah-mudahan pada saat hari H tidak ada kendala yang berarti ya, seperti itu. Nah, jadi setelah semua rangkaian ini kita lewati rapat pada sore hari ini ya, saya lihat rekan-rekan semuanya pada semangat karena memang kita ini masih muda ya, jiwa muda, dan juga nanti rekan-rekan bisa menjadi penerus dari saya ataupun generasi yang sebelumnya ya. Jangan sampai untuk perlombaan 17 Agustus hanya cukup sampai di sini saja, karena selama Manggarai kita masih merdeka, otomatis kita juga harus mengisi kemerdekaan tersebut ya. Nah, saya melihat semangat kebersamaan yang luar biasa pada sore hari ini ya. Saya yakin jika kita bersama-sama bekerja sama, kegiatan 17 Agustus tahun ini akan berjalan dengan sukses dan memberikan manfaat bagi masyarakat ya. Dan tentunya bagi kita semua para pengisi acaranya ya, para orang-orang di balik layar lah kalau bahasa dalam perfilman ya. Kesuksesan sebuah acara itu ditentukan oleh panitianya. Maka dari itu kita harus bekerja sama selaku panitia agar acara bisa terlaksana dengan sukses. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Saya berharap seluruh panitia menjalankan tugas dengan disiplin, penuh dengan tanggung jawab, dan juga menjaga nama baik organisasi ya. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini sebagai sarana mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, juga kepedulian sosial di lingkungan kita. Jadi sekali lagi saya harap tidak ada yang apatis ya, baik itu terhadap rekan ataupun terhadap warga. Demikian rapat pada sore hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, kesalahan hanya ada pada diri saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.